Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, Amin Rais baru-baru ini memprediksi proyek IKN berpotensi menjadi proyek mangkrak. Ada apa Amin Rais kok tiba-tiba ngomong seperti itu guys? Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini guys. Bismillah. Saya khawatir terus terang di ujung akhir kekuasaannya Jokowi telah kehilangan kendali dirinya dan berpikir makin lusuh dan penuh sengkarut IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia. Kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak. Nah, ini guys. Tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak beres sekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Ini saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN. Di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu, juga sekaligus kantor presiden, itu memang belum 50% lah. Walaupun ada yang sudah 80%, tapi itu saya kira itu asal omong. Jadi masih mangkrak. Nah sekarang perhatikan logika Jokowi yang keseleo atau terkilir. Seorang presiden dari sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi berkantor di rumah salah satu menterinya. Saya sering berpikir apakah ini semua senario dari langit, dari yang maha kuasa dan yang maha esa. Ya Jalali wal Ikram, ya Allah Jalla Jalaluh, bukakanlah jalan keselamatan dan kesentausaan buat bangsa Indonesia, bangsa besar, bangsa Indonesia. Kami yakin ya Allah, sebagian besar bangsa Indonesia lepas dari perbedaan agamanya, dari perbedaan etnisitas dan suku bangsanya, lepas dari perbedaan adat istiadat dan budayanya, mereka tetap berpendirian sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setiap kita memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Indonesia, lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik, dulu dosen pengajar musik di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, selalu menggema di seluruh persada tanah air kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mas Jokowi, semoga setelah Anda lengser pasca 20 Oktober nanti tidak dikenang sebagai the most scandalous president of Indonesia. Jadi presiden yang ternyata sangat penuh dengan skandal. Artinya itu Anda bisa diperlakukan sesuai dengan budaya kita, yaitu bangsa ini tetap mikul dhuwur mendem jero. Jadi Anda pernah jadi presiden 10 tahun bahkan. Jadi bangsa kita ini sangat pemaaf. Mudah-mudahan Anda tetap dieluk-elukan. Banyak yang masih sampai sekarang sebagian masih mengagumi Anda ya. Tapi yang nggak mengagumi pun juga paham karena Anda presiden, sudahlah yang ada kebaikannya yang kita ingat
bagus itu kita junjung tinggi-tinggi. Guys. Ya, benar. Sementara dosa Anda, skandal nepotisme, kemudian dinasti kampungan tadi dan lain-lain, itu kita pendam dalam-dalam. Jadi kalau ini berlaku juga bagi Anda akan selamat. Tetapi Allah punya perhitungan yang mungkin berbeda dengan kita-kita ini. Hamba Allah yang sangat lemah, sangat picik, sangat short sighted, pendek wawasan ya. Jadi bisa-bisa Anda menjadi presiden satu-satunya yang mungkin ini Anda tidak sekarang mulai bertobat, bisa dikecrek ya. Dikecrek seperti banyak presiden dan Perdana Menteri di muka bumi ini yang berakhir di dalam balik jeruji penjara. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Mudah-mudahan Anda selamat, saya doakan ya. Tapi tolonglah Anda sudah tinggal berapa puluh hari lagi, itu mulai tobat, mulai minta maaf pada bangsa ini. Anda telah mengacak-acak semau Anda, itu tentu sebuah kejahatan politik, skandal yang tidak bisa kita ampuni. Saya itu dulu saling berdoa, mudah-mudahan 17 Agustus nanti kita menyaksikan sesuatu yang lebih tepat, yaitu tidak akan dirayakan di IKN yang jelas sekali ada masalah teknis, masalah segala macam ya, tapi cukup di Jakarta saja ya. Sementara nanti biarkanlah Pak Prabowo, presiden terpilih, itu kemudian akan meretas jalan baru. Kalau memang akan diteruskan, tentu juga melihat komitmen kita bagaimana, dan bangsa ini bagaimana pendiriannya dan lain-lain, tidak bergudul, mutawaton, ya, tidak merasa paling benar sendiri. Itu bukan, saya kira, watak Pak Prabowo. Itu. Jadi kita saling antum selamat ya, Pak Jokowi. Nah, sedikit tambahan, kita bangga punya dua tokoh sebagai role models atau role model, ya, yaitu Mas Bambang Susantono dan Mas Doni Rahayu. Mereka intelektual yang punya integritas, konsistensi, keistiqomahan, dan tidak sedikit pun terlihat mempertahankan jabatan. Jauh, sangat jauh dari gambaran pelacur intelektual. Saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Ibu Kota Nusantara atau IKN memang masih ramai menjadi perbincangan guys. Baru-baru ini Amin Rais membuat kritik yang sangat keras, yang sungguh mengejutkan dan sangat berani terhadap pembangunan proyek IKN guys. Jadi sebagai ahli pembangunan, Amin Rais memprediksikan IKN itu akan mangkrak. Hal ini dibuktikan dengan sikap ketua dan wakil otoritas IKN yang mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu guys. Menurut Amin, dirasa IKN akan mangkrak karena sampai dengan saat ini juga belum ada investor asing dan investor lokal yang baru groundbreaking saja. Artinya IKN sulit diteruskan kecuali harus menggunakan APBN negara guys. Amin Rais menyampaikan kelanjutan pembangunan ini berada di tangan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Melihat pemberitaan di luar negeri, Amin Rais pesimis agaknya akan sulit membuat IKN itu berkembang. Tapi Amin Rais berharap IKN tidak akan menjadi ghost city guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video ini. Bagaimana menurut kalian untuk video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.